Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah Matematika Fisika, masih tentang bilangan kompleks. Panjang sekali kita kuliah bilangan kompleks ini ya. Nah, sekarang kita pada sesi bilangan kompleks yang dipangkatkan lagi, yaitu bilangan kompleks pangkat bilangan kompleks. Nah, misalkan pada suatu ketika kita bisa menemukan kasus semacam itu ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah kenalan dengan bilangan kompleks yang dipangkatkan atau diakarkan, tapi ini pangkatnya biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan kompleks itu dipangkatkan bilangan kompleks? Apa yang harus kita lakukan? Jadi prinsipnya begini, kalau kita ketemu logaritma dari sebuah bilangan kompleks atau bilangan kompleks yang dipangkatkan bilangan kompleks, hal yang kita lakukan sebenarnya adalah menyederhanakan bilangan kompleks tadi bagaimanapun agar bentuknya menjadi bilangan kompleks dasar, yaitu bentuknya X plus IY atau R kali E pangkat I theta. Maksudnya semacam itu ya. Jadi kalau kasus dalam konteks yang akan kita pelajari ini, kalau kita ketemu bilangan kompleks yang dipangkatkan dengan bilangan kompleks, ini bentuknya juga belum sederhana. Jadi tugas kita sebenarnya adalah menyederhanakan bilangan kompleks tersebut. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu bilangan kompleks yang dipangkatkan bilangan kompleks? Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu satu jurus tambahan ini. Jadi apa ini? Saya pangkat bentuk kompleks gitu ya. Kompleks. Nah, jadi yang harus kalian ingat, jadi kalau saya punya ln A pangkat alfa, ini tentu bisa ditulis sebagai alfa ln A begitu. Nah, yang kita ingat itu ya. Jadi kalau masing-masing ini saya jadikan E pangkat, jadi E pangkat ln tentu sama dengan E pangkat begitu ya. Oke. Dan tentu kalau ada E pangkat ln ini kan akan menjadi bilangan itu sendiri. Sehingga di sini saya bisa nuliskan bahwa E pangkat alfa itu sama dengan E pangkat alfa ln A. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau kita ketemu bilangan ini bukan E ya. A pangkat alfa. Maksudnya begini, kalau kita ketemu saya hapus saja dulu. Jadi kalau kayak saya ketemu sebuah bilangan kompleks yang dipangkatkan, hal yang kita lakukan untuk menguraikannya adalah kita jadikan semacam ini, semacam yang belakang ini. Jelas ya? Nah, contoh. Nah, contohnya lagi-lagi sama dengan buku aja yang mudah ya. Kalau saya punya ini I pangkat min 2I, coba kita uraikan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya I pangkat min I pangkat min 2I. Nah, jadi ini kita buat sama seperti tadi, berarti E pangkat min 2I ln I, semacam itu. Lalu bagaimana? Nah, kita ingat bentuk ln I ini kita sudah kenal jika ketemu logaritma dari bilangan kompleks di sini ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita uraikan dulu. Nah, jadi bagian ini kita uraikan. Oke, katakanlah saya uraikan di sini ya. Jadi ln I. Nah, kita anggap ini bentuk kartesian dulu. Dengan berarti ini adalah Y-nya itu sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 0. Sehingga R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Tentu di sini R-nya adalah 1. Dan tetanya adalah atas tangan Y-nya adalah 1 per 0. Oke. Nah, Y-nya 1, X-nya 0, berarti kemungkinannya ini adalah pi per 2 atau 90 derajat ya.
Pi per 2. Atau mungkin tidak hanya Pi per 2, tapi bisa saja Pi per 2 ditambah 360 derajat juga sama. Atau ini Pi per 2 plus minus ya 2NP. Sehingga ln ini bisa saya tuliskan sebagai ln R-nya adalah 1 kali E pangkat I Pi per 2 plus minus 2NP. Misalkan begitu ya. Boleh begitu. Dan ini sama dengan ln 1 ditambah ln E atau ditambah I Pi per 2 plus minus 2NP. Nah, semacam itu. Ln 1 tentu kita tahu hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah I Pi per 2 plus minus 2NP. Semacam itu. Bisa diikuti? Cukup berat ya. Nah, coba diulangi pelan-pelan kalau masih ada kebingungan. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini kita substitusikan ke sini. Sehingga kita punya I pangkat min 2I ini sama dengan E pangkat minus 2I dikalikan dengan I Pi per 2 plus 2NP plus minus ya. Oke. Dan I kali I tentu hasilnya adalah min 1, sehingga hasilnya adalah E pangkat 2 kali Pi per 2 plus minus 2NP, atau sama dengan E pangkat 2-nya dimasukkan, E pangkat Pi plus minus 2-nya juga hilang, NP, atau ini sama saja dengan E pangkat Pi, kalau ditambah plus Pi berarti E pangkat 2Pi, begitu ya, E pangkat 3Pi, dan seterusnya. Hasilnya semacam itu. Bisa dipahami? Ya, tidak apa-apa kalau cukup berat ya. Kalian bisa ulangi lagi pelan-pelan. Coba kita cek hasilnya. Nah, ternyata sama. Sini ya. Saya salah ini. Ini 2 kali 2 tidak habis ya, tapi 4 ya. 4. Jadi kalau 4 berarti ini jatuhnya yang ganjil-ganjil saja ya. Pi per 2 Pi ditambah 4, 5 ganjil ya. Jadi 3 berarti 5, 7, termasuk juga yang minusnya ya. 5 E pangkat 7Pi. Nah, juga minusnya berarti E pangkat min 3Pi, dan seterusnya. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bagian ini merupakan akhir dari kenalan kalian dengan bilangan kompleks. Beberapa properti lain bisa kalian baca sendiri di buku saya atau buku Boas, gitu ya. Dan jangan lupa ada latihan soal yang harus kalian kerjakan untuk memperkaya pengetahuan kalian. Nanti bisa dicek di Spada tugasnya, di buku saya tugasnya, di halaman ini halaman 42, soal-soal latihan 2.2. Kalian kerjakan dari nomor 6 sampai dengan nomor 12. Jadi cukup banyak. Dibaca perintah tugasnya dengan baik, diselesaikan, dikumpulkan paling lambat sesuai dengan informasi yang ada di Spada. Saya akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.